Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat Hari Sabat dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika dan selamat persiapan Hari Sabat. Hari ini tanggal 11 November tahun 2023 kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant dan kita sudah memasuki ya chapter yang keempat. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita sediakan hati kita untuk bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami saat ini boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami mengerti demi kebaikan kami Tuhan, dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan sepanjang Bible study kami saat ini, baik penerangan, hikmat, pengetahuan, dan kuasa Tuhan yang akan menyertai kami dan Roh Kudus yang akan membimbing kami sehingga kami boleh mempelajari akan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang akan kami dapatkan sepanjang Bible study ini. Kami mau serahkan Bible study ini ke dalam tangan-Mu, memberkati juga jaringan internet sepanjang sumber langsung dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga bisa kami boleh mengikuti Zoom ini dengan baik dan berkat-berkat Tuhan boleh kami rasakan dengan baik. Dan terima kasih juga untuk memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bible study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore ya dan persiapan sahabat untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam eh, buku Everlasting Covenant ya, sudah pada chapter yang keempat dengan judul Membuat Perjanjian. Jadi teman-teman saat ini kita akan mempelajari eh, judul yang baru, Membuat Perjanjian. Dan kita telah belajar ya di bab-bab sebelumnya dan bab yang terakhir mengenai bagaimana eh, Abraham sehubungan ya, perjanjian Tuhan sehubungan dengan Abraham. Bagaimana Tuhan memilih Abraham, bagaimana Tuhan memilih Abraham menjadi satu berkat bagi dunia. Itu terdapat ya satu pelajaran yang sangat indah buat kita yang mau juga maaf sebentar ya teman-teman. Iya. Jadi kita telah belajar ya pada waktu yang kemarin kita belajar mengenai Abraham bagaimana Abraham dipilih Tuhan menjadi alat atau saluran berkat Tuhan ya. Dan teman-teman dari
dari bagaimana Tuhan memilih Abraham menjadi saluran berkat Tuhan atau saluran berkat untuk dunia, itu ada satu pelajaran yang sangat indah ya, yang kita bisa dapatkan. Ternyata Abraham itu bukan bukan orang manusia super atau hero gitu, yang ketika Tuhan pilih dia udah memiliki segudang talenta, segudang apa ya sifat yang mulia. Ternyata tidak. Pelajaran dari Abraham, ketika Tuhan memilih Abraham menjadi saluran berkat bagi dunia, ternyata Abraham sama dengan kita, teman-teman. Bahkan Abraham mempunyai sisi yang mungkin jauh lebih buruk dari kita yang diekspos oleh Tuhan ya, diekspos oleh Tuhan, yang kemudian itu menjadi pelajaran bagi kita ya. Ternyata Tuhan tidak memilih orang-orang yang apa ya, bisa dibilang Tuhan tidak memanggil orang benar dan orang kudus, tetapi Tuhan memanggil orang berdosa dan menerima mereka apa adanya. Dan di dalam perjanjiannya, teman-teman kita bisa lihat ya, bagaimana hebatnya dan bagaimana berkatnya yang luar biasa dari perjanjian Tuhan, sehingga Abraham itu berubah. Jadi karena perjanjian Tuhan, Abraham yang berdosa dipanggil oleh Tuhan dan kemudian diubahkan oleh Tuhan. Dan ini menjadi satu kabar baik ya buat kita yang mau menjadi saluran berkat Tuhan, yang rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Teman-teman, kita jangan kecewa ya, atau jangan putus asa, atau jangan merasa rendah diri karena eh, aduh kita begitu banyak kelemahan dan kekurangan atau sering jatuh bangun. Kita tidak perlu demikian ya, tidak perlu berlarut-larut dengan keadaan yang demikian. Kenapa? Karena bagaimana Tuhan memilih Abraham ini menjadi satu penghiburan dan kekuatan buat kita. Karena ternyata kekuatannya, bagaimana Abraham menjadi tokoh, ya, bapa orang percaya, sahabat Tuhan, itu bukan terletak pada kekuatan Abraham atau bukan terletak pada diri Abraham, tetapi pada perjanjian Tuhan yang Tuhan buat dengan Abraham. Abraham bisa berubah, teman-teman, menjadi seorang yang apa ya, tidak egois, tidak serakah, ya. Yang padahal sebelumnya kita pelajari ya, bagaimana Abraham sangat mementingkan diri dalam soal keselamatan dengan istrinya ya. Dia lebih rela mengorbankan istrinya daripada menyelamatkannya. Dan ini kita lihat betapa sifat yang sangat mementingkan diri dari Abraham tetapi bisa diubahkan oleh Tuhan. Itu kita bisa lihat ya dari cerita eh, apa namanya? Kisah Abraham dengan Lot karena hamba-hamba mereka berseteru ya. Kita bisa lihat dan saksikan di situ bagaimana sifat Tuhan yang telah terpancar di dalam diri Abraham. Dan itu semua teman-teman, ini karena perjanjian Tuhan itu betul-betul bisa mengubah Abraham. Ini bukan kekuatan Abraham ya, tetapi semata-mata karena perjanjian yang Tuhan telah buat dengan Abraham. Jadi teman-teman, ada hal yang luar biasa yang kita telah pelajari dari eh, bab sebelumnya ya, mengenai pelajaran membangun altar ya. Bagaimana perjanjian Tuhan atau bagaimana Tuhan telah menggunakan Abraham menjadi berkat, atau bagaimana Abraham yang dipilih Tuhan kemudian menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kita juga belajar ya di yang terakhir bagaimana Abraham menjadi eh, seorang yang patuh ya, patuh atau yang menurut akan firman Tuhan dalam hal perpuluhan ya, dalam hal perpuluhan. Dan kita telah belajar banyak ya teman-teman bahwa inilah bukti dari iman ya, iman. Jadi kita yang Abraham yang beriman ya, Abraham yang beriman kepada perjanjian Tuhan menunjukkan bukti kesetiaannya kepada Tuhan dalam memberikan perpuluhan. Dan kita yang memiliki iman yang sama dengan Abraham, teman-teman, kita pun akan menunjukkan ya, kita pun akan menunjukkan sikap yang sama dengan Abraham yang dengan rela ya, dengan senang hati memberikan perpuluhan untuk imam yang ditetapkan Tuhan. Dan teman-teman, dalam pelajaran kemarin ya mengenai perpuluhan, eh, kita belajar satu hal ya,
bahwa ternyata perpuluhan itu mempunyai kaitan, mempunyai hubungan yang sangat erat ya dengan penebusan. Dan dalam pelajaran inilah kita mendapatkannya ya. Jadi dalam pelajaran bagaimana Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, kita belajar kaitan perpuluhan dengan penebusan. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Dari dulu saya bertanya-tanya, apa hubungannya perpuluhan dengan penebusan? Ya, kalau semua doktrin di dalam Alkitab itu katanya terkait dengan penebusan. Dan teman-teman, ini terus terang ya, ini saya baru mendapatkan pengertian dari cerita Melkisedek dengan Abraham, atau dari bagaimana Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Kita menemukan hubungan ya hubungan antara perpuluhan dengan penebusan. Jadi di dalam roti dan anggur yang dibawakan oleh Melkisedek yang kemudian memberkati Abraham, Abraham memberikan perpuluhan. Jadi ini satu hal yang menjelaskan, ya kita tahu bersama ya, kalau kita sudah belajar mengenai buku kabar kesukaan untuk Glad Tidings, kita tahu bersama bahwa semua yang kita miliki, ya semua yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Tuhan, entah kekuatan, makanan, nafas hidup, semuanya datang karena salib Tuhan ya yang memberikan. Salib Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita punya kekuatan untuk hidup, kita punya kekuatan untuk bekerja, dan kita punya kekuatan untuk melakukan banyak kebaikan ya. Sehingga kita bisa bertahan hidup. Dan teman-teman, kita punya kekuatan ya untuk memberikan juga perpuluhan, dan semuanya ini karena penebusan atau salib Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, ada hal yang indah ya, ada hal yang indah yang kita pelajari dari soal ketaatan Abraham atau penurutan Abraham dalam memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Dan semua ini teman-teman adalah hasil dari perjanjian Tuhan yang Tuhan buat dengan Abraham. Bagaimana seorang manusia berdosa ya, yang punya cacat, dan kita bisa bilang cacatnya ini cacat yang sangat hina gitu, bisa diubahkan oleh Tuhan karena perjanjian Tuhan. Aduh, luar biasa. Dan teman-teman, saat ini kita akan belajar, kita akan masuk pada chapter yang baru. Kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan membuat perjanjian ya. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, dan ada pelajaran yang sangat indah. Tapi sebelum kita lanjut, kalau ada teman-teman yang mau menambahkan dari apa yang sudah kita ulangi ya, dari pelajaran minggu yang lalu, dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ya pada topik kita yang baru. Oke, kalau sudah tidak ada, kita mulai ya. Membuat perjanjian. Kejadian pasal 15 berisi catatan pertama tentang perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Kemudian firman Tuhan datang kepada Abraham dalam satu penglihatan dan berkata, "Jangan takut Abraham, akulah perisaimu dan akulah upahmu yang sangat besar." Wah, ini luar biasa ini. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Abraham jangan takut ya. Abraham jangan takut. Akulah perisaimu. Perisai artinya pelindung ya. Yang melindungi. Dan akulah upahmu yang sangat besar. Waduh, ini luar biasa. Tuhan menyatakan diri sebagai upahnya Abraham. Kita lanjut ya. Tuhan berkata bahwa Dia sendiri adalah upah Abraham. Ya, jika kita adalah milik Kristus,
maka kita adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Ahli waris dari apa? Ya, ahli waris Tuhan dan ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Ini luar biasa ya, teman-teman. Tuhan berkata bahwa Dia sendiri adalah upah Abraham. Waduh. Jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Ya, ahli waris apa? Ahli waris Tuhan, ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Warisan yang sama disebutkan oleh pemazmur. Tuhan adalah bagian dari milik pusakaku. Jadi teman-teman, ini bukan hanya sekedar ide dari apa ya, wagoner ya, tapi ini betul-betul ketika pelajaran kita saat ini mengatakan Tuhan adalah upah ya yang sangat besar. Ini bukan cuma sekedar ide, tapi ternyata memang ayatnya ada ya teman-teman. Tuhan adalah bagian dari milik pusakaku. Jadi di sini sekali lagi kita memiliki hubungan untuk menghubungkan semua umat Tuhan dengan Abraham. Jadi bagaimana umat Tuhan di segala zaman ya memiliki ciri yang sama, dapat memiliki berkat yang sama dengan Abraham, itu dari mana, teman-teman? Ini kita baca selanjutnya. Harapan mereka tidak lain adalah janji Tuhan kepadanya. Jadi di dalam perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, semua umat Tuhan itu terhubung ya, terhubung. Diikat di dalam satu ikatan, dalam satu kesatuan, menjadi sama layaknya dengan Abraham untuk mendapatkan berkat yang sama dengan Abraham. Dan berkat yang Tuhan janjikan, teman-teman, ini yang pertama, itu dirinya sendiri yang kita pelajari di sini. Aduh, ini luar biasa ya. Jadi, teman-teman, ini kita bisa bilang ya, ini satu hal yang luar biasa. Tuhan tidak hanya sekedar menjanjikan surga ya sebagai satu tempat yang wah sangat indah ya katanya ya. Satu tempat yang sangat indah dan ya itu pasti ya. Itu satu kepastian ya bahwa memang surga itu satu hal yang sangat indah, tidak pernah terpikirkan ya, tidak pernah dilihat atau tidak pernah bisa dijangkau oleh penginderaan kita gitu. Dan itu satu kepastian. Tetapi teman-teman, bukan cuma itu ternyata yang Tuhan janjikan, tetapi perjanjian Tuhan adalah Dia menjanjikan dirinya sendiri, ya. Dia menjanjikan dirinya sendiri kepada Abraham dan perjanjian yang sama, apa yang Dia janjikan itu untuk semua, teman-teman. Nah, apa yang istimewanya ya, istimewanya Tuhan menjanjikan dirinya untuk kita semua. Dan teman-teman kita akan belajar selanjutnya. Tetapi sebelum kita lanjut ya pada topik yang berikutnya, mungkin di sini teman-teman ada tambahan atau tanggapan ya. Dipersilakan. Ya, halo Bing. Ya, silakan Jun. Mungkin kalau terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu, dia punya Alkitab itu mungkin beda, dia punya translationnya. Sorry, jadi translate-nya itu kalau di bahasa Indonesia itu, aku adalah perisaimu, terus dibilang upahmu akan sangat besar. Iya kan, kalau bahasa Indonesia Alkitab. Tetapi kalau kita baca bahasa Inggris terus ditranslate di sini yang Wagen coba mempresentasikan kepada kita, itu Tuhan yang menjadi upah kita gitu. Memang bilang upahmu akan besar, tapi kalau kita lihat di sini di bahasa Indonesianya, di bahasa Inggris yang artinya itu adalah saya adalah upahmu, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang akan mendengar
di YouTube ini, itu kita harus lihat bahwa Tuhan itu adalah upah kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Abraham harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah itu, atau bagaimana? Atau upah itu adalah Tuhan sudah menjadi upah dia tanpa apapun juga, tanpa apa yang harus dia lakukan. Itu mungkin kita pilih. Iya. Ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi dari pertanyaan Sister Joy? Dipersilakan. Dari Lali, bagaimana, Li? Ada tanggapan? Onang atau Brother Dolphin? Ya, kalau belum ada, jadi saya tanggapan ya. Jadi teman-teman, eh, jelas ya bahwa kita pelajari bahwa eh, upah yang di apa ya janjikan Tuhan kepada Abraham itu eh, tidak diusahakan ya, tetapi dipercayai gitu. Dan teman-teman, ini menjadi satu apa ya? Memang beda ya pengertiannya kalau kita upahmu besar dan akulah upahmu. Nah, ini pengertiannya beda sekali ya. Upahmu akan sangat besar. Jadi jangan takut, akulah perisaimu dan akulah upahmu sangat besar ya. Ini beda sekali ya teman-teman, sangat-sangat berbeda pengertiannya. Tetapi kalau kita melihat bahwa eh, Tuhan sendiri berkata, akulah upahmu. Aduh, ini Tuhan ini adalah sesuatu yang melebihi segala sesuatu, teman-teman. Dan Tuhan mengatakan, akulah upahmu. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Ini apa ya? Ini satu penjelasan yang kita bisa dibilang eh, Tuhan mau menyatakan dirinya ya melampaui Allah manapun ya, melampaui Allah manapun. Di mana Allah yang lain ya itu tidak demikian ya, teman-teman. Tetapi di sini Tuhan mau menyatakan diri, akulah Tuhan Allahmu. Akulah upahmu ya. Aduh. Ini luar biasa. Oke, sampai di situ bagaimana Sister Joy? Mungkin bisa melanjutkan. Iya, Bing. Jadi terima kasih atas jawabannya. Jadi kan kita bilang, oh kalau Tuhan jadi upah berarti mungkin ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk Tuhan menjadi upah saya gitu. Tapi kalau kita belajar pekabaran Malaikat ketiga, sebenarnya Tuhan hanya mengulangi Kejadian 3:15. Ya kan, saya akan menaruh enmity permusuhan, atau saya lah. Jadi permusuhan itu yang kita sudah belajar itu adalah Tuhan menempatkan dirinya kepada setiap manusia untuk mempunyai kerinduan di dalam diri mereka untuk mencari Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu semua Tuhan di dalam mereka, karena dalam diri manusia pun tidak ada yang baik. Jadi Tuhan datang kepada Abraham untuk menyatakan perjanjian kepada Abraham, dan dia bilang, sayalah upahmu, itu untuk menyatakan bahwa perjanjian ini saya yang akan melakukan, dan perjanjian ini akan berhasil karena saya yang akan melakukan di kamu gitu. Bukan karena usaha, oh kamu harus begini baru saya datang. Ini juga kan untuk membahas kita punya persoalan di Bible study yang mana kalau kita berdosa Tuhan memisahkan diri dari kita. Padahal kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan bisa menepati janjinya, dalam keadaan apapun kita Tuhan akan bekerja, karena kalau Tuhan tidak ada dalam diri manusia, itu perjanjiannya itu tidak bisa tidak bisa terlaksana, karena manusia nggak akan bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali tanah yang sudah hilang itu kan yang salah satu perjanjian, Tuhan akan mengembalikan tanah ya kan.
untuk mendapatkan tanah itu harus 100% perfect righteousness. Harus benar-benar 100% tanpa ada satu dosa pun. Jadi siapa yang bisa pergi ke mendapatkan tanah itu kalau Tuhan nggak ada bekerja di kita? Apakah ada usaha kita yang bisa lakukan untuk bisa mencapai standar itu? Jadi untuk memastikan kepada Abraham dan kita semua bahwa sayalah upahmu, saya yang akan melakukan semuanya itu untuk kalian bisa mendapatkan kembali tanah itu gitu. Jadi ini sangat luar biasa, baru pertama ini aja Kejadian 3:15 kita bisa kembali lagi ke Kejadian 3:15 yang mana Tuhan memberikan nubuatan kepada Adam dan Hawa, kepada ular itu diulang. Jadi teman-teman, Kejadian 3:15 Ellen White bilang apa itu everlasting gospel. Jadi gospelnya diulang-ulang-ulang. Kalau kita mengerti Kejadian 3:15 dari pandangan pekabaran malaikat ketiga, kita akan mengerti pekabaran dari seluruh Alkitab, kita akan mengerti bahwa Tuhan berulang-ulang menyatakan bahwa dia yang akan melakukannya. Dia akan melakukannya, perjanjian yang saya bikin, saya make sure saya akan lakukan karena saya lah yang akan melakukan di dalam diri kamu. Oke, thank you, Bing. Iya. Baik, terima kasih Sister Joy. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Halo, Bing. Ya, silakan Brother Lauri. Ya, jadi kalau tadi Kejadian 3:15 itu berjanji apa namanya Injil ya pertama kan. Terus yang chapter 1 kan kita belajar kalau apa namanya misteri Injil ada Yesus di dalam kita kan. Jadi ini semuanya berhubungan. Kalau Injil itu berarti Tuhan yang dibilang ya, Tuhan adalah upah besar kita ya. Jadi upah besar itu Tuhan, upah besar kita itu apa ya? Itu di dalam diri kita, dia yang akan melakukan segala sesuatu di diri kita kan. Jadi luar biasa. Jadi memang kalau kita lihat kadang-kadang kalau bilang upah, kita sering pikirnya upah itu sesuatu benda kan, sesuatu benda. Ternyata kalau kita nanti, nanti kita akan belajar mungkin ya, itu nanti nomor berikutnya. Yang pertama itu upahnya itu Tuhan. Tanpa Tuhan, upah yang lain kita nggak bisa dapat. Ini cocok dengan Matius 6 ayat 33 ya. Ya, mungkin itu dulu Bing, nanti setelah itu. Iya. Terima kasih Brother Lauri. Jadi memang betul sekali ya teman-teman bahwa kecenderungan kita kalau bicara upah adalah hasil dari pekerjaan kita ya. Dan itu bisa berupa uang, bisa berupa barang ya, atau apapun gitu yang dihargai untuk apa yang telah kita kerjakan. Jadi benda-benda atau materi gitu. Nah sekarang Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, akulah upahmu gitu. Ya, akulah upahmu. Jadi kalau manusia ya, manusia di dalam cita-citanya, di dalam tujuannya, sering menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Di sini Tuhan mau menarik ya, menarik baik Abraham maupun siapapun. Akulah upahmu gitu. Jadi teman-teman, dalam pelajaran ini kita diarahkan untuk mencapai sesuatu ya, mencapai sesuatu di luar ya kebiasaan, di luar yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Di mana di sini kita belajar bagaimana Tuhan menyatakan diri, akulah upahmu, ya. Dan ini menjadi satu pelajaran ya yang sangat indah yang tadi Joy sudah jelaskan, Brother Lauri sudah jelaskan, bahwa ini memainkan peran yang sangat penting kepada kita ya. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai upah. Dan teman-teman, dari pelajaran ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bagaimana semua umat Tuhan ya, semua umat Tuhan terhubung. Semua umat Tuhan terhubung dengan Abraham. Bagaimana koneksinya? Bagaimana persamaannya ya? Umat Tuhan segala sama dengan Abraham. Ternyata semuanya terhubung dengan satu pengharapan yang sama. Harapan mereka tidak lain adalah janji Tuhan kepadanya. Jadi teman-teman,
dari perjanjian Tuhan, pengharapan terhadap apa yang Tuhan janjikan, disinilah umat Tuhan segala zaman disatukan, teman-teman. Jadi mereka yang mau mendapatkan berkat dan keselamatan, itu tidak ada cara yang lain ya teman-teman. Seperti yang bagaimana Abraham alami, begitu juga umat segala zaman. Umat segala zaman akan alami. Dan kalau Abraham diberkati oleh Tuhan dengan satu pengharapan terhadap janji Tuhan, maka umat Tuhan segala zaman pun sama, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat ya bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan, bagaimana Abraham diubahkan oleh Tuhan, hal yang sama bisa terjadi untuk kita ya, dengan prinsip yang sama, teman-teman. Dan bahkan untuk kita lebih jelas lagi ya, lebih jelas lagi Tuhan telah menyatakan dirinya melalui pekabaran yang sedang kita pelajari. Oke, teman-teman, sampai di sini masih ada lagi sebelum kita lanjut. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Apa yang kita warisi dari Tuhan? Ya, apa yang kita warisi dari Tuhan? Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Jika kita anak-anak, ya, jika kita dan jika anak-anak dan jika kita adalah anak, maka ahli waris, ya, kita adalah ahli waris Tuhan dan ahli waris bersama dengan Kristus. Ini Roma 8 ya, ayat 16 dan 17. Pikirkan berapa banyak yang dipahami dalam kenyataan bahwa kita adalah ahli waris Tuhan. Ini Wagner menghimbau ya. Berapa banyak yang dipahami dalam kenyataan bahwa kita adalah ahli waris Tuhan. Teman-teman, ini penting sekali ya, ahli waris Tuhan. Kita adalah ahli waris Tuhan karena kita adalah anak-anaknya. Jadi, teman-teman, kalau kita adalah anak Tuhan, maka kita adalah ahli waris Tuhan. Dan kalau kita ahli waris Tuhan, maka kita adalah anak-anaknya. Sekarang, yang pertama-tama diwarisi oleh seorang anak dari ayahnya adalah, sebentar ya teman-teman. Sekarang pertama-tama ya diwarisi oleh yang pertama-tama diwarisi oleh seorang anak dari ayahnya adalah ayahnya sendiri ya, yaitu ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Jadi teman-teman, ini kalau bicara warisan ya, ayah ke anak ya, ayah ke anak atau orang tua ke anak, sudah pasti ya ada warisan ya, sudah pasti ada warisan. Tetapi yang pertama dimiliki oleh seorang anak itu adalah ciri-cirinya atau sifatnya dari orang tua atau dari ayahnya ya, yang dipelajari di sini. Warisan kekayaan jika ada adalah masalah yang kedua, dan itu memang demikian ya teman-teman. Tetapi yang pertama itu pasti adalah sifatnya. Demikian juga kita yang berada di dalam Kristus adalah anak-anak Tuhan, adalah pewaris dirinya sendiri, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi teman-teman, kalau kita adalah anak, kita adalah pewaris dirinya sendiri. Kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau anak-anak Tuhan, pasti akan mewarisi sifat dari Tuhan, teman-teman. Sama seperti melalui kelahiran alami, kita mewarisi dosa dan kelemahan. Demikian juga dengan kelahiran baru, kita mewarisi kebenaran dan kekuatan. Aduh. Jadi teman-teman, di sini kita belajar ya bahwa sama seperti kelahiran alami ya. Dan memang secara alami teman-teman, kita akan mewarisi dosa dari Adam dan seterusnya ya. Apapun keadaan-keadaan mereka yang jahat ya, kita yang menjadi anak mereka ya, bagian dari keturunan, itu akan mewarisi semua kecenderungan jahat ya
dan kejahatan mereka. Tetapi teman-teman, dalam pelajaran ini, di sini katakan sama seperti melalui kelahiran alami, kita mewarisi dosa dan kelemahan, demikian juga dengan kelahiran baru. Kita mewarisi kebenaran dan kekuatan. Penerimaan roh Tuhan, ya, penerimaan roh Tuhan, kuasa yang menghidupkan kembali, membuat kita sebenarnya keturunan langsung dari Tuhan. Jadi teman-teman, ini satu kepastian ya. Kalau kita meyakini bahwa kita menerima Tuhan dan kemudian mendapatkan kuasa yang menghidupkan kembali, ini membuat kita sebenarnya keturunan langsung dari Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita memiliki roh Tuhan dan kuasa yang menghidupkan kita kembali, ini membuat kita sebenarnya keturunan langsung dari Tuhan. Jadi tidak mungkin teman-teman, kalau kita bukan keturunan dari Tuhan, kita menerima roh Tuhan dan kuasa yang menghidupkan. Ini tidak mungkin terjadi ya. Tetapi melalui Injil ya, kita mendapatkan kuasa ini teman-teman. Kita mendapatkan roh Tuhan dan kita mendapatkan kuasa Tuhan yang menghidupkan dan memastikan kita adalah keturunan langsung dari Tuhan. Kita lanjut ya teman-teman. Seberapa sering kita cenderung meratapi nasib kita sebagai pewaris dosa, ya, atau membuat dalih terhadap kekurangan kita dengan alasan bahwa kita telah dilahirkan dengan kecenderungan jahat. Ya, jahat ini kita tidak dapat melakukan sebaliknya dan tidak bertanggung jawab akan hal itu. Dan teman-teman, ini menjadi alasan ya bagi ya setiap orang ya, bagi setiap orang yang mau berbuat baik tapi jatuh, jatuh dan jatuh lagi. Aduh, kita memang manusia durhaka, kita keturunan memang orang durhaka dan lain-lain ya. Teman-teman, ini menjadi satu hal yang alami. Kita sering menyalahkan ya, menyalahkan kecenderungan. Kita sering menyalahkan nenek moyang kita ya, atau orang tua kita. Dan di sini ya, seberapa sering kita cenderung meratapi nasib kita sebagai pewaris dosa atau untuk membuat dalih terhadap kekurangan kita dengan alasan bahwa kita dilahirkan dengan kecenderungan jahat ini, kita tidak dapat melakukan sebaliknya dan tidak bertanggung jawab akan hal itu. Tetapi, ini tetapi ya teman-teman, Tuhan telah mengambil semua penyebab dari alasan semacam itu dan pada saat yang sama telah menghilangkan semua alasan untuk berduka atas kelahiran rendah kita atau kelahiran kita yang rendah atau menuduh apapun kepadanya. Jadi teman-teman, Tuhan telah mengambil semua alasan. Ya, Tuhan telah mengambil semua alasan. Bagaimana itu? Kelahiran baru sepenuhnya menggantikan yang lama. Jadi teman-teman, melalui perjanjian Tuhan, ya, melalui firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, kita dinyatakan sebagai anak Tuhan. Ya, kita dinyatakan sebagai bagian dari keturunan Abraham. Dan ini semua teman-teman menggantikan yang lama. Jadi bagaimanapun keadaan keluarga ya, bagaimanapun keadaan keturunan kita yang jahat teman-teman, kita mempunyai pengharapan di dalam perjanjian Tuhan yang Tuhan buat kepada Abraham. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita atau mau membawa sifatnya sendiri atau mau memberikan dirinya sendiri kepada kita. Jadi ketika Tuhan menyatakan akulah upahmu, Tuhan mau menghapus semua apa ya, efek-efek kejahatan, efek-efek yang mungkin datang ya dari keturunan yang mengakibatkan kita berdosa dan kita menjadi jahat. Ini satu hal yang luar biasa, teman-teman. Jadi, kelahiran baru sepenuhnya menggantikan yang lama. Siapa yang ada di dalam Kristus, dialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu dijadikan baru. Dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dia yang mengambil Tuhan sebagai bagian dari warisannya,
Ini menarik sekali ya. Dia yang mengambil Tuhan sebagai bagian dari warisannya, memiliki kuasa yang bekerja di dalam dirinya untuk kebenaran. Jauh lebih kuat daripada kuasa kecenderungan warisan untuk kejahatan. Sebagaimana Bapa Surgawi, kita lebih besar daripada orang tua duniawi kita. Aduh, luar biasa. Jadi teman-teman, tidak ada lagi alasan buat kita untuk mengatakan, aduh, saya terlahir dari ini yang jahat, atau dari itu yang jahat, atau dari ini yang berdosa, dari itu yang berdosa. Tidak ada lagi, teman-teman. Ketika kita melihat ya pernyataan Tuhan dari perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham, bahwa dialah upah kita. Dialah upah Abraham, dialah upah kita. Kenapa teman-teman? Karena melalui perjanjian Tuhan tersebut, Abraham bisa menerima sifat-sifat Tuhan, ya, dan itu kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Dan buat kita pun Tuhan akan lakukan hal yang sama. Jadi ini teman-teman merupakan satu kabar baik yang luar biasa buat kita ya, di mana Tuhan memastikan kita memiliki kemungkinan untuk mewarisi sifat-sifatnya, tidak peduli bagaimanapun kita asal muasal kita dari mana, ya. Seberapa buruknya keturunan kita, Tuhan menyatakan tidak peduli dengan itu. Ketika kita berpaling pada perjanjian Tuhan, teman-teman, kita dipastikan menerima sifat-sifat Tuhan, karena itu yang Tuhan janjikan. Akulah upahmu. Aduh, ini luar biasa. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Halo Bing, Ya, silakan, Brother Ronald. boleh pertanyaan? Ya, silakan. Apakah boleh bertanya? Ya, silakan, Brother. Oke. Tadi kita dengar upah kan? Kenapa dibilang upah? Kenapa enggak dibilang pemberian atau gift? Karena kalau upah adalah kalau upah adalah sesuatu yang orang kerjakan, kita mendapatkan upah. Tapi kenapa dibilang upah bukan pemberian, bukan gift? Kayak di Yohanes 3:16 diberikan anaknya yang tunggu. Bukan pemberian tapi upah. Mohon penjelasan, Bing. Ya, mungkin teman-teman ada jawaban dari Brother Ronald, silakan. Jadi kenapa bukan pemberian ya, bukan gift, tapi reward ya, atau upah. Ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi dari Brother Ronald? Halo, Bing. Ya, silakan Brother Lauri. Ya, silakan Brother Lauri. Halo, Brother Lauri. Ya. Ya, silakan. Mungkin kalau itu mungkin semua orang bisa. Halo, Brother Lauri, mati-mati. Halo, Brother Lauri. Tapi kalau reward, halo. Apakah kita yang mati-mati atau Brother Lauri ya? Lali mati-mati, Bing. Lali. Oh, lali mati-mati, Li. Iya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain. Halo? Bisa dengar? Oh, sorry. Ini. Halo. Coba ulang, Brother Lauri. Mungkin kalau gift itu tanpa adanya sesuatu syarat ya, atau semua bisa dapat. Tapi kalau reward ini, cuman kayak ini kan dia dapat reward karena percaya. Berarti kalau nggak percaya, rewardnya nggak bisa dapat. Ada satu persyaratan di balik reward. Kalau mungkin
give itu nggak perlu persyaratan mungkin. Mungkin itu dari kita. Thank you. Ya, terima kasih Brother Lauri ya. Jadi dari Brother Lauri, kalau reward itu ada syarat ya, yaitu iman. Tapi kalau give tanpa iman pun ya itu bisa diberikan ya. Atau bagaimana? Ada dari yang lain, Sister Joy? Ya, halo Abi. Ya, silakan. Ya, kita juga lagi berpikir kenapa Tuhan nggak bilang saya, karena kan tadi saya bilang, kan tadi waktu pertama kita punya pertanyaan, kan di sini dibilang di situ upah. Biasanya kan kalau upah ya harus orang bekerja untuk dapat dia punya upah gitu. Tetapi apakah harus, makanya kita tanya apakah harus ada usaha dari manusia untuk mendapatkan upah tersebut. Tapi kita nggak tahu apakah hanya dia punya perkataan upah atau bagaimana. Mungkin orang ada jawabannya, tapi untuk mau jawab kejadian 15 ayat 1, yaitu kita harus belajar dalam seluruh dalam seluruh Alkitab untuk kata yang digunakan itu, yang Tuhan bilang, saya adalah upahmu. Karena kalau kita mau belajar pekabaran malaikat ketiga, kita dari Tuhan, dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada perbuatan apapun yang mereka harus lakukan untuk Tuhan memberikan dirinya. Karena di Kejadian 3:15 Tuhan bilang saya akan menaruh enmity. Dan kalau kita belajar, enmity itu adalah dirinya sendiri yang dia taruh dalam setiap manusia, atau gospel itu adalah Christ in you, atau Kristus dalam diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk Kristus berada dalam diri kita? Kalau kita belajar di buku Kabar Kesukaan, dia bilang bahwa Tuhan itu berada dalam semua manusia. Ada orang yang bedanya adalah kalau orang Kristen, kalau kita nggak salah ya, Edwin correct me, yang the right words itu. Kalau orang yang percaya atau orang Kristen itu mereka percaya ada Tuhan. Itu beda dengan orang yang bukan orang Kristen. Tuhan ada tapi mereka tidak recognize, mereka tidak kenal, tidak tahu, tidak dia punya bahasa Indonesia, tidak mengenal Tuhan, tidak menyadari dari itu. Tidak menyadari adanya Tuhan dalam diri manusia. Itu perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya, atau orang Kristen atau tidak bukan orang Kristen. Tapi kenyataannya Tuhan itu ada dalam diri kita masing-masing tanpa ada usaha yang saya harus lakukan. Karena saya pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang saya harus lakukan untuk Tuhan berada di kita? Tidak kan? Itu perbedaannya hanya dengan yang iman tadi Lali bilang. Orang beriman, dia tahu Tuhan ada di kita, dan dia tahu bahwa Tuhan bekerja di kita. Orang yang tidak tahu, tidak menyadari, itu dia nggak tahu ya istilahnya. Atau ada orang yang mempunyai Injil palsu, ya kalau saya berdosa ya Tuhan nggak ada gitu. Saya harus melakukan sesuatu yang benar supaya Tuhan itu bisa hadir di dalam diri kita. Karena Tuhan yang suci tidak bisa join atau tidak bisa bersama-sama dengan saya yang tidak suci atau saya yang berdosa gitu. Tapi dalam pekabaran ini, kita Injil ini adalah dari bab pertama sudah dikatakan bahwa kalau Injil itu memberikan kabar kesukaan. Sekarang kabar kesukaannya apa gitu? Kalau saya harus melakukan sesuatu untuk saya benar, untuk Tuhan Yesus datang, buat saya itu bukan kabar kesukaan, itu suatu beban berat, karena saya nggak bisa mencapai standar hukum yang sempurna untuk membuat Tuhan Yesus tinggal dalam diri saya sebagai upah. Iya kan, saya nggak bisa turut hukum tanpa ada Tuhan. Ini misalnya, Tuhan nggak ada nih. Saya harus berusaha turut 10 hukum dari 1 sampai 10. Pas 10 hukum itu saya turuti, saya suci, baru upahnya itu Tuhan memberikan dirinya. Tidak seperti itu ya, dari yang kita pelajari. Jadi yang kita pelajari adalah tanpa saya melakukan sesuatu, itu Tuhan yang menaruh dirinya sendiri dalam setiap manusia. Supaya kenapa?
Karena dia mau mengembalikan tanah yang hilang gitu. Mengembalikan Firdaus yang hilang. Tapi persyaratannya harus ada di situ. Perfect righteousness. Kita waktu jatuh dalam dosa nggak ada syarat itu. Nggak bisa Firdaus yang hilang itu bisa kembali. Nggak bisa sama sekali. Makanya waktu Tuhan menjanjikan mengembalikan tanah itu, dia juga bilang, saya yang akan melakukan di kamu. Saya menaruh diri saya di dalam kamu, supaya perjanjian itu bisa dilakukan atau bisa tercapai. Saya punya perjanjian, saya make sure itu bisa berhasil. Karena apa? Karena saya yang di kamu. Saya tahu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kamu akan mewarisi yang tadi Edwin sudah bahas. Segala kelemahan-kelemahan, kecenderungan berdosa dari orang tua. Tapi waktu saya yang menjadi upahmu, saya yang bekerja di kamu, kamu menjadi manusia yang baru, itu tidak ada excuse lagi, nggak ada alasan. Karena kuasa saya lebih besar dari kecenderungan yang kamu miliki dari orang tua kamu. Seperti itu. Makanya dari pelajaran ini mau make sure sama kita bahwa tidak ada alasan apapun yang mana misalnya Tuhan bilang, oke, saya mau kasih tanah nih, kembali lagi ke yang Adam dan Hawa miliki. Tapi persyaratan untuk masuk itu harus tidak ada dosa. Nah, dalam gospel ini mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari kecenderungan-kecenderungan yang kamu miliki atau kuasa kegelapan, itu semua lebih besar. Kenapa? Karena saya yang di situ gitu. Kamu adalah anak-anak saya, dan anak-anak itu memiliki sifat dari orang tuanya. Seperti itu. Nah, kalau Tuhan suci, Tuhan panjang sabar, murah hati, dan seterusnya, saya anaknya, saya juga akan memiliki sifat-sifat seperti itu. Nah, itu ya maksudnya yang saya bisa jelaskan, maksudnya kenapa nggak dikasih kata gift, kenapa upah. Mungkin itu hanya katanya aja yang harus kita bisa explain, itu dari firman Tuhan yang menjelaskan firman-Nya itu sendiri, yang itu saya bisa jelaskan. Tapi mungkin kalau misalnya Onang ada dia punya jawaban kenapa bukan gift atau ada upah, ada pemandangan yang Onang mau share, that would be nice ya. Tapi itu dari tanggapan dari kita. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Sister Joy untuk tanggapannya. Dan kalau dari kita melihat ya sebelum Onang. Jadi Brother Onang, kalau saya melihat ya dari sisi bagaimana kebiasaan kata itu dibuat ya. Jadi itu kebiasaannya dari bagaimana kita bekerja, ya pasti mendapatkan upah. Dan kita tahu bersama teman-teman bahwa bagaimana manusia mendapatkan upah, ya itu sering itu menjadi tujuan yang terbesar dalam hidup manusia. Dan itu kita bisa saksikan sekarang ya, bagaimana manusia sekarang ya berlomba-lomba bekerja melakukan berbagai cara ya, aktivitas untuk mendapatkan upah. Dan itu bisa dibilang ya, bagi kebanyakan orang menjadi tujuan yang terbesar. Ya. Dan teman-teman, dalam ayat ini, dalam ayat yang kita pelajari, di mana Tuhan menyatakan diri, akulah upahmu. Ya, akulah upahmu. Jadi Tuhan mau menyatakan bahwa semua yang mungkin dapat dimiliki oleh dunia atau yang dapat kita miliki di dalam dunia, jika dibandingkan dengan Tuhan, teman-teman, saya bisa bilang itu tidak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Jadi ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai akulah upahmu, Tuhan mau menyatakan diri bahwa akulah tujuan tertinggi dari segala obsesimu yang ada di dunia ini, gitu. Dan teman-teman, itu bukan hanya sebagai satu khayalan atau satu hal yang semu ya, seperti uang, seperti kekayaan dan lain-lainnya. Dimana ketika orang mencapainya, ternyata masalah saya masih ada dan tetap masih banyak lagi yang baru gitu. Tetapi teman-teman, ketika manusia menemukan Tuhan sebagai tujuan hidupnya, ya, sebagai sesuatu yang terbesar di dalam hidupnya,
itu berarti manusia menemukan segala sesuatu ya di dunia ini, di dalam hidupnya. Menemukan berkat yang terbesar di dunia ini. Jadi itu ya dari sisi yang lain ya, kalau kita melihat dari kebiasaan penggunaan kata tersebut ya. Oke, kita lanjut ya kepada Brother Onang, bagaimana? Mungkin ada pandangan yang lain. Ya. Iya, memang kata yang tepat sih ini kayak di Mazmur berapa ini? Tuhan, the Lord is the portion of mine. Jadi kata upah sebenarnya, ini kan judulnya God our portion. Jadi sebenarnya Tuhan adalah bagian kita. Bagian, bukan, lebih tepatnya ke situ. Ya. Itu aja, Bing, tambahan, Bing. Thank you. Oke. Ya, terima kasih, Brother Onang. Ya, jadi teman-teman, jadi kalau di Mazmur 110 ya, kalau nggak salah tadi. Yang mana tadi ya? Iya, kalau di Mazmur ya, nanti kita lihat ayatnya. Yaitu menyatakan Tuhan adalah bagian ya, bagian dari kita gitu. Karena memang kebanyakan manusia berpikir Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan itu sangat sulit menjadi bagian kita. Jadi kita melihat ya teman-teman dari pernyataan Tuhan bahwa Tuhan menyatakan diri sebagai upah kita. Ini mengapa ya? Membongkar atau membentuk kembali cara berpikir kita tentang hidup ini, ya, tentang Tuhan. Jadi dari ayat tersebut, kalau kita bisa merenungkannya, teman-teman, ini memetahkan kembali bagaimana kehidupan yang seharusnya gitu. Nah, saya ingat ayat yang kita baca ya, ayat yang kita baca dari Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Maka semua yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, itu akan ditambahkan kepada kamu. Nah, kita tahu bersama bahwa ayat itu diucapkan oleh Kristus, ya, di tengah-tengah bangsa Yahudi atau bangsa Israel ya, yang lagi mau mencari kelepasan, ya, cita-citanya mau mencari kebesaran dunia, kelepasan dari kekuasaan Roma, dan bagaimana hal materi menjadi sesuatu yang sangat-sangat diimpikan atau ingin dicapai gitu. Nah, teman-teman, kemudian Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sebenarnya lagi memetakan kembali bagaimana sih sebenarnya kehidupan itu gitu. Dan teman-teman, apa yang dinyatakan Tuhan ya kepada Abraham bahwa akulah upahmu, ini betul-betul sama ya dengan yang Yesus katakan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena akulah gitu upahmu. Akulah yang terutama gitu. Jadi teman-teman, apa yang dinyatakan oleh Tuhan ya sebagai satu pernyataan akulah upahmu dari penjelasan Wagoner, karena itu mau memutuskan segala sesuatu yang mungkin terjadi yang dapat merusak kita untuk mendapatkan sifat-sifat dari Tuhan. Jadi kalau garis keturunan ya, atau karena keturunan yang kita miliki dari Adam, dari orang tua kita seterusnya sampai Adam, itu memungkinkan kita tidak bisa mewarisi sifat-sifat Tuhan. Tetapi teman-teman, dari perjanjian Tuhan atau penyataan Tuhan bahwa akulah upahmu, Tuhan memastikan itu bisa hilang, ya, itu bisa hilang. Jadi di dalam pernyataan Tuhan bahwa akulah upahmu, Tuhan mau menyatakan diri bahwa akulah yang bisa membuat semua yang mengganggu ya dari keturunan itu memungkinkan kita bisa mendapatkan sifat-sifat ilahi.
Aduh, ini satu berkat yang luar biasa. Oke, teman-teman, apakah masih ada lagi? Sebelum kita lanjut ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya dalam subtopik yang baru. Janji yang Tuhan buat kepada Abraham bukan hanya untuk dia, tetapi juga untuk keturunannya. Jadi, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, teman-teman, itu bukan cuma kepada Abraham ya. Jadi, berkat yang dimiliki oleh Abraham itu tidak eksklusif untuk Abraham, tidak spesial. Jadi ketika kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham, itu berarti kita memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama ya dengan siapapun ya yang namanya manusia di dunia ini. Jadi janji yang Tuhan buat kepada Abraham bukan hanya untuk dia tetapi juga untuk keturunannya. Oleh karena itu, Abraham berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Lihatlah, aku tidak mempunyai anak, ya. Dan yang mengurus rumahku atau dia yang akan menjadi pemilik rumahku adalah Eliezer dari Damaskus ini." Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang yang lahir di rumahku sehingga seorang-orang yang lahir di rumahku yang akan menjadi ahli warisku, atau tidak ada anak ya yang akan lahir di rumahku yang menjadi ahli warisku. Abraham tidak mengetahui rencana Tuhan. Dia mengetahui janji itu dan dia mempercayai, tetapi karena dia sudah tua, dia tidak memiliki anak. Dia mengira bahwa benih yang dijanjikan kepadanya akan datang melalui hambanya yang dipercaya. Tetapi bukan rencana Tuhan, Abraham tidak akan menjadi nenek moyang seorang hamba, tetapi seorang yang merdeka. Teman-teman, ini sangat jelas ya. Bagaimana Tuhan menggenapi perjanjian yang dia buat, itu bukan di dalam rencana manusia. Ya, Abraham mengetahui perjanjian Tuhan, tetapi Abraham tidak tahu mengenai rencana Tuhan. Jadi teman-teman, kita yang sudah lewat ya dari kisah Abraham, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana, tetapi Abraham tidak melihat rencana itu. Tetapi teman-teman, Abraham tahu perjanjian itu. Dan perjanjian Tuhan itu harus terjadi di dalam rencana Tuhan. Tidak mungkin teman-teman, perjanjian Tuhan itu akan digenapi di luar rencana Tuhan. Kalau itu digenapi di luar rencana Tuhan, teman-teman, saya sangat yakin Yesus akan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Lucifer. Sembahlah aku, maka engkau akan memiliki seluruh dunia ini. Kenapa? Karena berdasarkan rencana Tuhan, bagaimana Yesus akan memiliki bumi ini atau menjadi bisa menebus manusia dan memiliki atau mendapatkan kembali kekuasaan dari bumi ini, itu hanya dengan jalan salib. Kemudian setan menawarkan satu rencana yang lain, teman-teman. Ya, sembah aku dan engkau akan memilikinya. Dan teman-teman, Yesus tidak mengiyakan apa yang disodorkan oleh Lucifer ya, oleh setan. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa pastikan tidak mungkin perjanjian Tuhan digenapi di luar rencana Tuhan. Jadi perjanjian Tuhan ada rencananya. Dan kita wajib tahu teman-teman, bagaimana rencana Tuhan ya. Dan kisah-kisah Alkitab memastikan kepada kita ya bahwa setiap rencana Tuhan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena itu dia telah berjanji ya untuk itu. Kita lanjut ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Waduh, ini Abraham tambah pusing ini. Ya, kita so tua, istri juga so tua.
Ini sudah kakek-kakek dan nenek-nenek ini. Kemudian Tuhan bilang, anak kandungmu, ya, aduh Tuhan gimana nih, ya, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Teman-teman perhatikan ini ya, perhatikan ini. Ini menarik sekali bagaimana Tuhan tahu persis Abraham ini sudah sangat goyah imannya. Sudah sangat apa ya, bisa dibilang pudar imannya. Mulai luntur iman dari Abraham karena tanda-tanda bahwa dia akan memiliki keturunan itu udah tidak ada. Secara rasional, secara hukum alam, Abraham sudah tidak bisa lagi mengukur bahwa memastikan dan mengukur bahwa dia bisa mendapatkan keturunan. Tapi Tuhan mengatakan melaluimu, melalui keturunanmu, ya keturunanmu yang akan mendapatkan warisan itu. Aduh, ini Abraham pusing, ya. Nah, bagaimana Tuhan menguatkan Abraham? Ini perhatikan ya teman-teman. Bagaimana Tuhan menguatkan Abraham? Coba lihat ke langit, ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Jadi Tuhan ajak ya, Abraham jangan napi luar dulu ya, keluar dulu dari kemah. Kemudian Tuhan mengatakan, coba lihat ke langit, ya, hitunglah bintang-bintang, ya, jika engkau dapat menghitungnya. Ini luar biasa teman-teman, ini luar biasa. Tuhan tahu kalau Abraham sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Tetapi teman-teman, bagaimana Tuhan menguatkan iman dari Abraham? Tuhan membawa Abraham untuk melihat ke langit. Lihat bintang-bintang. Dan ketika Abraham melihat ke langit, ya, dan melihat bintang-bintang, ini kita lanjut ya. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menghitung hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Teman-teman, ini poin yang penting sekali. Tuhan tahu bahwa iman Abraham telah sangat goyah, ya, iman Abraham telah sangat lemah. Dan bagaimana Tuhan menguatkan Abraham? Tuhan membawa ya imajinasi Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit. Dan Tuhan mengatakan, sebagaimana bintang-bintang di langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Teman-teman, Tuhan bukan bertindak spekulasi atau asal-asalan atau diktator. Percaya, kalau nggak percaya, kamu akan binasa. Tuhan pun manusiawi, teman-teman. Ya, Tuhan tahu persis bahwa Abraham telah sangat lemah. Dan untuk menguatkan iman Abraham, Tuhan membangkitkan imajinasi dari Abraham. Tuhan menguatkan iman dari Abraham dengan mengajak dia, mengarahkan dia untuk melihat, ya, melihat bintang-bintang. Dan ketika Abraham melihat bintang-bintang, Tuhan menyatakan demikianlah. Jadi Abraham mendapatkan kekuatan ketika dia melihat bintang-bintang ya, ada visualisasi, ada visual di dalam pikirannya mengenai apa yang Tuhan janjikan. Abraham dikuatkan, teman-teman. Jadi teman-teman, disinilah kita belajar bagaimana iman itu bisa dikuatkan, ya, dari efek imajinasi yang Tuhan buat ya kepada Abraham. Iman Abraham dikuatkan dan iman Abraham itu dibentuk, terjadi menjadi satu kenyataan, dan Tuhan membenarkan Abraham. Teman-teman, ini pelajaran yang sangat penting ya buat kita. Bagaimana iman itu bisa dibentuk dan menghasilkan kebenaran kepada kita. Teman-teman, ini bisa dibandingkan dengan bagaimana pengalaman dari bangsa Israel waktu mau masuk ke tanah Kanaan. Ini Sister Joy ya baru jelaskan di grup. Teman-teman, kita lihat ya bagaimana ya mereka yang gagal dan bagaimana mereka yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Yang gagal masuk ke tanah Kanaan adalah mereka yang membawa di dalam pikiran mereka imajinasi ketakutan. Ya, ketakutan, visual efek ya, visual. Di dalam imajinasi mereka itu bayangannya adalah kekalahan. Ya,
raksasa dan kami adalah seperti semut ya. Mereka raksasa, kami semut. Ini bayangan-bayangan yang memenuhi pikiran dari bangsa Israel sehingga mereka sangat dilemahkan. Tetapi teman-teman, apa yang dialami oleh Yosua dan Kaleb, saya yakin ini sama persis dengan apa yang Tuhan buat kepada Abraham. Mereka tetap membawa ya di dalam imajinasi mereka bagaimana Tuhan telah melindungi dan menyelamatkan mereka dari keluarnya mereka dari tanah Mesir. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini kita bisa lihat ya, bagaimana iman itu akan hilang dan bagaimana iman itu akan terbentuk. Sangat ditentukan dengan bagaimana imajinasi kita yang kita bentuk di dalam pikiran kita, teman-teman. Aduh, ini luar biasa. Dan teman-teman, dari pelajaran ini kita lihat bagaimana Abraham dibenarkan. Ya, ini satu pelajaran yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Kita lanjut ya teman-teman. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Kemudian amin. Dan dia percaya kepada Tuhan, ya. Dan dia percaya kepada Tuhan. Akar kata kerja diterjemahkan percaya adalah kata amin. Jadi waktu Tuhan berkata, demikianlah banyaknya keturunanmu, lalu Abraham berkata amin. Ya, Abraham mengaminkan. Iya, demikian Tuhan. Ya. Dan dia percaya kepada Tuhan atau iya, amin Tuhan. Akar kata kerja diterjemahkan percaya adalah kata amin. Idenya adalah keteguhan. Jadi Abraham ketika Tuhan menyatakan bahwa seperti bintang-bintang di langit, demikianlah keturunanmu, Abraham berpegang teguh pada itu, teman-teman. Pada apa yang Tuhan telah nyatakan kepadanya. Sama persis dengan Yosua dan Kaleb ya, teman-teman. Mereka berpegang teguh pada kuasa Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi berpegang teguh. Jadi akar kata kerja yang diterjemahkan percaya adalah kata amin. Idenya adalah keteguhan atau fondasi. Ketika Tuhan mengucapkan janji itu, Abraham berkata amin. Dan dengan kata lain, dia membangun di atas Tuhan, mengambil firman-Nya sebagai dasar yang pasti. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, bagaimana Abraham dibenarkan itu karena dia berpegang teguh kepada firman Tuhan atau pada penyataan Tuhan atau pada penyataan kuasa Tuhan. Disitulah Abraham berpegang atau berdiri kokoh terhadap penyataan itu. Dan teman-teman, itulah yang kita lihat kepada Yosua dan Kaleb. Ya, bagaimana Yosua dan Kaleb tetap berdiri, berpegang teguh kepada penyataan-penyataan Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang Tuhan telah nyatakan, sehingga ketika mereka melihat raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan, mereka tetap teguh. Tetapi kita lihat ya teman-teman, kepada 10 pengintai dan mayoritas dari bangsa Israel, mereka tidak berdiri teguh atau tidak berpegang teguh kepada apa yang Tuhan telah nyatakan. Dan hasilnya mereka gagal memasuki tanah Kanaan. Aduh, luar biasa. Teman-teman, dari pelajaran ini kita bisa melihat gagal dan tidaknya, ya, gagal dan tidaknya kita di dalam rencana Tuhan sangat ditentukan dengan apa yang kita isi atau bagaimana kita membentuk imajinasi kita. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Kevin boleh tambahan sedikit? Ya, silakan. Jadi waktu Abraham katakan amin, itu artinya Tuhan ada bersama-sama denganku. Dia percaya Tuhan adalah bagian, Tuhan adalah dasar batu. Jadi itu sama dengan yang tadi, Tuhan adalah upah. Jadi waktu Abraham kata amin, sama dengan dia bilang, the Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku. Jadi waktu disuruh Abraham,
lihat bintang-bintang yang di sana, sedangkan dia belum ada keturunan kan? Keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang itu. Dia katakan, amin. Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah batu karangku. Artinya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti tadi bilang Yosua, Kaleb, Daud, itu mengalahkan Goliat dan lain-lain. Dia bilang God is with us. Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Thank you. Terima kasih. Ya, ada Sister Joy tadi. Iya, Bing. Jadi Halo Joy. Suaranya kecil, Joy. Nggak dengar? Halo, halo. Bisa dengar, Bing? Masih kecil, Joy. Masih kecil. Bisa dengar? Nah, ini sudah. Oke. Ya, jadi betul ya tadi Ebing bilang kita punya iman itu tergantung dari proses saya mengenal Tuhannya itu bagaimana gitu. Dan terus terang teman-teman dari pengalaman saya pribadi, kerohanian saya pribadi, saya bisa mengenal Tuhan lebih apa ya? Lebih mengenal Tuhan itu dari pekabaran ini sendiri gitu. Jadi dalam pekabaran ini sendiri saya mengenal Tuhan itu sangat dekat dan dia melakukan semua yang apa ya yang semua yang dia bisa lakukan, bukan bisa karena dia Tuhan, dia melakukan segala sesuatu. Jadi dia mau nyatakan dirinya kepada kita untuk mau bilang, oh Joy, ini loh yang kita lakukan kepada kamu, dan saya akan lakukan dan saya telah lakukan itu adalah ini loh. Jadi ini yang saya lakukan gitu loh. Nah, waktu kita mengetahui apa yang Tuhan lakukan itu, waduh, itu ya yang tadi Ebing bilang dalam pengalaman Kaleb dengan Yosua itu mereka semua sangat mengetahui akan karakter Tuhan. Itu pengintai yang 10 orang itu mereka nggak mengetahui Tuhan itu bagaimana ya, sebagaimana yang diketahui oleh Kaleb dan Yosua. Jadi untuk kita lihat dalam pengalaman ini yaitu bagaimana kita mengetahui akan Tuhan kita, bagaimana kuasanya. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, dia akan melakukannya walaupun di dalam penglihatan manusia itu seakan-akan sudah mustahil gitu. Nah, jadi ini juga satu pelajaran yang kita dapati juga dari orang-orang yang keluar dari gereja itu. Kalau kita lihat ya dalam penglihatan early writing atau Ellen White punya penglihatan itu, yang mana Tuhan membawa umat-umatnya itu dalam penglihatan perjalanan orang Advent gitu. Tuhan membawakannya sampai ke New Jerusalem kan, dalam penglihatan di situ. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan itu sepertinya mustahil ya Tuhan mau bawa orang-orang Advent masuk ke surga. Tapi kalau kita tahu bagaimana Tuhan dan kuasanya, itu akan terjadi teman-teman. Orang yang nggak mengetahui Tuhan dan kuasanya, mereka pikir mereka harus melakukan sesuatu untuk supaya bisa masuk dalam kerajaan, supaya bisa membawa pergerakan ini masuk, harus ada bikin ini, harus keluar, Tuhan nggak bisa bawa masuk umat-umatnya. Tapi kalau kita tahu di sini bagaimana kuasa Tuhan, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah katakan seperti Abraham, dia bilang amin. Walaupun ya dia nggak tahu apa rencana Tuhan yang sebenarnya, tapi dia yakin dan percaya dan amin, itulah imannya teman-teman. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana pengenalan masing-masing kita ya akan Tuhan. Kalau kita benar-benar mengerti Tuhan, kuasanya dan karakternya, kita akan mengatakan amin dalam semua firman yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Oke, thank you Bing. Ya, terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, ini sehubungan dengan 10 pengintai ya, atau 12 pengintai, khususnya yang 10. Saya sangat yakin ya, mereka sama-sama melihat penyataan Tuhan mulai dari Mesir. Ya,
sampai pada mereka tiba di tapal batas tanah perjanjian. Sama-sama mereka menyaksikan semua yang Tuhan telah nyatakan. Ya, bagaimana kedahsyatan Tuhan, bagaimana superpowernya Tuhan, ya. Itu sama-sama mereka saksikan. Tetapi yang 10 pengintai maupun mayoritas bangsa Israel itu tidak mengaminkan. Ya, teman-teman, 10 pengintai tidak mengaminkan, artinya tidak berpegang teguh terhadap apa yang Tuhan telah nyatakan. Sama seperti Abraham, ya teman-teman. Ketika Tuhan menyatakan diri bahwa coba Abraham lihatlah ke langit dan pandanglah bintang-bintang, ya, bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Tuhan menyatakan, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Ya. Kemudian teman-teman, Abraham berpegang teguh terhadap hal yang dia lihat itu sebagai kenyataan dari firman Tuhan. Kenyataan dari Tuhan sendiri bahwa demikianlah. Dan Abraham berkata, demikianlah yang mau terjadi. Jadi teman-teman, apapun yang Tuhan telah nyatakan, kalau kita berpegang teguh terhadap hal itu berarti kita katakan amin terhadap hal itu. Dan amin ini bukan hanya sekedar amin, ya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kita berpegang teguh terhadap apa yang Tuhan telah nyatakan sebagai kekuatannya yang harus kita pegang terus, teman-teman. Yang tidak boleh dikeluarkan dari imajinasi kita, gitu. Dan kita tahu bersama-sama, teman-teman, 10 pengintai dan mayoritas itu menggantikan kekuatan Tuhan yang ada, yang Tuhan telah nyatakan di dalam pikiran mereka. Yang 10 pengintai dan yang mayoritas, ya, itu mengisi pikiran mereka dengan kekalahan. Bagaimana musuh-musuh mereka akan taklukkan mereka. Bagaimana lawan-lawan mereka yang begitu besar yang akan menghabisi mereka. Inilah yang mengisi pikiran dari 10 pengintai dan mayoritas bangsa Israel. Dan inilah rahasia kegagalan, ya, rahasia kegagalan dari 10 pengintai dan semua umat Tuhan dalam segala zaman. Teman-teman, dari apa yang Tuhan telah nyatakan kepada Abraham, kita belajar rahasia bagaimana supaya kita berhasil, ya, menjadi saluran berkat Tuhan atau rencana Tuhan itu bisa digenapi. Ketika Tuhan telah menyatakan firman Tuhan kepada kita sebagai satu kebenaran, ketika Tuhan telah menyatakan kuasanya, itu jangan pernah digantikan dengan yang lain, teman-teman. Itu harus terus di dalam pikiran, menjadi referensi, menjadi bukan cuma sekedar referensi, ya, menjadi betul-betul tertanam, tertancap di dalam pikiran kita, ya, membentuk pikiran kita, sehingga itulah yang menjadi iman, kenyataan iman yang akan membentuk diri kita. Dan teman-teman, itulah yang dinyatakan, itulah yang terjadi kepada Abraham, dan Tuhan menghitung itu sebagai kebenaran. Dan itulah yang dinyatakan juga oleh Yosua dan Kaleb ketika mereka menghadapi kenyataan-kenyataan dari tanah Kanaan dan mereka bisa memasukinya. Oke, teman-teman, saya rasa kita sampai di sini dulu, ya. Ini sudah 8.30 atau 8.34 ya di sini. Ini sayang sekali kita harus mengakhiri perjumpaan kita, teman-teman. Kalau masih ada tambahan, dipersilakan. Ini pelajaran ini menarik sekali, ya. Ada teman-teman yang masih mau menambahkan? Ya, kalau sudah tidak ada, jadi terima kasih teman-teman sudah mengikuti Bible Study, ya, hadir pada Bible Study kita pada saat ini.